Ibu kita ini nggak pernah minta upah, ayah kita juga nggak pernah minta upah. Yang penting anaknya bahagia, yang penting anaknya jadi orang soleh. Itu harapannya orang tua. Di kandungan ibunya 9 bulan, kadang nendang sakit, kadang rela makan walaupun gak nafsu supaya buah hatinya itu mendapatkan nutrisi. Ketika lahir ibunya ngalamin sesuatu yang gak pernah dialamin sama seorang lelaki, ngalami sesuatu yang dahsyat, bainal hayati wal maut. Seorang ibu yang melahirkan anaknya itu di antara hidup dan mati. Sakitnya adalah sakit kedua setelah sakaratul maut. Sakit paling dahsyat pertama itu yang nomor 1 sakaratul maut. Yang kedua sakitnya seorang ibu yang melahirkan anaknya. Sakitnya melebihi daripada 40 tulang kita dipatah-patahkan. Sakitnya wanita yang melahirkan itu melebihi daripada sakitnya 40 tulang yang ada di tubuh kita ini dipatahkan. Itu tangan kita andai kata dipatahkan gitu sakitnya kayak apa sih? Ini 40 tulang dipatahkan, sakitnya lebih daripada itu. Itu ibu kita ngalamin proses yang sangat sakit demi mengeluarkan buah hatinya. Setelah itu bukan selesai. Tadinya 9 bulan di kandungan, setelah itu belasan tahun dirawat. Lela nggak makan demi anaknya, Lela nggak tidur demi anaknya. Belum lagi ngeluarin kotoran, dicebokin sama orang tuanya, dimandiin. Tapi ada seorang anak yang malah orang tuanya di waktu tua kencing mau nyebokin jijik. Orang tuanya di masa tua sudah nggak bisa mandi sendiri, kemudian anaknya malas untuk memandikan kedua orang tuanya, padahal di masa kecil belasan tahun. Belum tentu orang tua yang nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa cebok sendiri itu anaknya akan merawat belasan tahun seperti dia merawat, seperti dia dirawat sama orang tuanya. Ini semua kan dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketika ditanya sama orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah agak pikun sehingga pertanyaannya berulang-ulang, marah. Dari tadi tanya terus dengan pertanyaan yang sama, padahal dia waktu kecil bertanya sama ayahnya dengan pertanyaan yang sama ribuan kali. Ayahnya nggak pernah bosan. Setiap melihat sesuatu, Pak ini apa? Dijawab sama bapaknya. Besok ketemu lagi nanya, Pak ini apa? Dijawab lagi sama bapaknya. Dalam keadaan senyum dan senang, berharap anaknya selalu bertanya. Ayo tanya, saya kasih jawaban supaya engkau tambah pintar. Orang tuanya di masa tua tanya 2-3 kali dia sudah marah. Ini akan dihisab sama Allah. Engkau ngangkat suara, orang tuamu terkejut dengan suaramu yang keras sampai nyakitkan hatinya, arsy-Nya Allah bergoncang. Jangan harap sholatmu diterima sama Allah, jangan harap sedekahmu diterima sama Allah. Ridhallah fi ridhal walidain, keridhaan Allah itu terletak ke dalam keridhaan kedua orang tuamu. Orang tuamu ridha, Allah ridha. Orang tuamu murka, kata Rasulullah SAW, maka Allah murka kepada dirimu. Itu sudah sunnatullah, sudah diikat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin tahu dirinya saat itu dia dimurkai sama Allah atau diridhoi sama Allah, lihat bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya ridha sama dia, berarti saat itu Allah sudah ridha. Kalau orang tuanya murka sama dia, berarti saat itu Allah sudah murka. Maka jangan keluar dari rumah tanpa keridhaan kedua orang tua, bahaya. Berarti kita keluar dari rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang murka sama kita. Nah kalau di jalan kita mati, berarti kita mati dalam keadaan dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mendatangkan kemurkaan orang tua. Bahagiakan orang tua ini jimat kita yang terakhir, cara kita yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, rawat orang tua, apapun cobaannya, apapun godaannya.